Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada motivasi dalam organisasi pada mata pelajaran manajemen, pengantar manajemen. Baiklah, untuk itu seperti biasa kita memaparkan prestasi, kemudian kita diskusi. Nah, adapun yang dibahas untuk ini adalah karakteristik motivasi, kemudian teori ekspektansi, kemudian teori kebutuhan, teori ekuitas, teori penetapan sasaran, teori pembelajaran, dan gaji dan motivasi. Baik, kami persilakan untuk kelompok penyaji memaparkan presentasinya. Ibu Profesor Dr. Kori Yohana MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pada kelas S1 akuntansi B. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kelas pengantar manajemen pagi hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang motivasi dalam organisasi yang dikemas dalam sebuah PPT. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Fadia Hamid selaku tim penyaji sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Adika Pinanda dan juga August Fernando. Pada pembahasan presentasi hari ini, kita akan membahas tentang motivasi dalam organisasi. Dalam pembahasan materi motivasi dalam organisasi ini, kita pecah lagi menjadi beberapa poin. Di sini ada rincian submaterinya, dimulai dari yang paling pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan karakteristik motivasi. Lalu kita juga akan membahas teori-teori yang menunjang pemahaman kita untuk memahami materi motivasi dalam organisasi. Di sini ada teori ekspektansi, teori kebutuhan, teori ekuitas, teori penetapan sasaran, teori pembelajaran, dan juga hubungan antara gaji dan motivasi. Baik, di sini pada slide yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari yang paling dasarnya, dari akarnya, dari kulitnya, yaitu pengertian dan karakteristik motivasi. Sebenarnya apa sih motivasi itu? Sebenarnya saya yakin sih di sini juga teman-teman udah pada tahu apa sih motivasi itu. Di sini saya hanya ingin menyampaikan ulang bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seorang individu, yang ada pada diri kita. Nah, dengan adanya dorongan tersebut, itu akan membuat individu tersebut melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, si individu itu melakukan aktivitas atau kegiatan itu sebenarnya bukan tanpa tujuan, tapi ada sebuah tujuan yang ingin dia capai. Jadi, datang sebuah dorongan tersebut membuat kita melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam motivasi juga ada 3 karakteristik pokok. Nah, di sini yang pertama itu ada usaha. Jadi, poin usaha ini menunjuk kepada kekuatan perilaku kerja seseorang atau jumlah yang ditunjukkan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Jadi, poin usaha ini tuh akan melibatkan berbagai macam kegiatan atau upaya, baik yang nyata maupun yang kasat mata. Lalu, poin yang kedua di sini adalah kemauan yang keras. Nah, poin kemauan yang keras ini ditunjukkan oleh seseorang ketika menerapkan usahanya kepada tugas-tugas pekerjaannya. Jadi, ketika seseorang individu atau kita nih sudah memiliki kemauan yang keras, maka dengan kemauan yang keras itu kita akan melakukan sebuah usaha. Poin yang pertama tadi. Jadi, apapun tujuan kita itu ketika kita sudah mempunyai kemauan yang keras, kita akan lakukan usaha itu. Segala cara akan kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, poin yang ketiga di sini adalah arah dan tujuan. Nah, setelah kita sudah mempunyai usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai tujuan tersebut, itu tadi dia. Kita sudah mempunyai usaha dan sudah mempunyai kemauan yang keras, kita pasti ada tujuan yang ingin kita capai, ada arah yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju.
Jadi setelah tadi usaha, kemauan yang keras, dan juga ditutup dengan tujuan yang ingin kita capai. Ingin menjelaskan tentang teori kebutuhan. Jadi teori kebutuhan ini dikenalkan oleh seorang psikologis klinis bernama Abraham Maslow. Jadi teori ini mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Eh, Dia dapat dilihat di slide ini terdapat sebuah susunan seperti piramida. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Contohnya seperti makanan, air, udara, rumah, pakaian. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan aman dan cepat. Di tingkatan ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lain. Yang keempat ada kebutuhan ego. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lain. Manusia berusaha mencapai uh, reputasi, prestis, dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain. Dan yang paling atas adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Ini ada teori pembelajaran di mana dibagi menjadi 3 bagian, ada pengertian, kemudian karakteristik, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran. Oke, di sini kita bahas dulu mengenai pengertian. Menurut pengertiannya, manajemen pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian atau evaluasi. Nah, dilansir dari buku Pengantar Manajemen karya Sri Mulyono dan kawan-kawan, menurut Din Wahyudi, beliau berpendapat bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan guna mengatur serta mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi dengan melalui beberapa rangkaian, diantaranya perencanaan, lalu pengarahan, hingga pengendalian orang-orang atau sumber organisasi lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik. Nah, karakteristik ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hasil dari proses berpikir. Maksudnya yaitu dalam menyusun perencanaan pembelajaran tidak asal-asalan, tetapi disusun dengan pertimbangan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Selain itu, sumber daya yang tersedia juga dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, harus dipikirkan secara baik-baik. Kemudian yang kedua yaitu disusun untuk mengubah perilaku siswa. Jelas, di sini perencanaan pembelajaran pasti memiliki tujuan, yaitu salah satunya untuk mengubah perilaku siswa dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Di mana rangkaian perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman atau dijadikan pedoman dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kita bisa melihat kembali pedoman yang sudah disiapkan ketika kita keluar dari jalur. Oleh karena itu, pedoman itu sangat penting. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada
analisis hari efektif dan analisis program pembelajaran. Nah, untuk mengawali kegiatan penyusunan program pembelajaran, guru ataupun dosen perlu membuat analisis hari efektif selama 1 semester. Sebagaimana dalam perkuliahan kita pasti sudah disusun hari-hari efektif selama 1 semester, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya ada membuat program tahunan, kemudian program semester, dan program tagihan. Bagaimana seorang pemimpin meyakinkan kepada karyawan ketika seseorang karyawan itu merasa ada ketidakadilan dalam distribusi atau upah. Sekian, terima kasih. Itu bagaimana kedengaran? Suara saya terdengar? Dengar. Pertanyaan dari Rahmi, bagaimana seorang pemimpin meyakinkan karyawan ketika seorang karyawan merasakan ketidakadilan dalam diberi upah ya? Nah, untuk itu yang pertama yaitu pasti diadakan evaluasi pekerja. Jadi seorang pemimpin dalam setiap perusahaan itu pasti mengadakan evaluasi dalam bekerja gitu, baik itu dalam setiap bulan atau per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali. Itu pasti diadakan evaluasi dulu para pekerjanya, sehingga pimpinan juga akan mengetahui apa atau bagaimana yang dirasakan oleh para bawahannya gitu, sehingga menghasilkan rasa nyaman pada para pekerjanya. Kemudian untuk yang selanjutnya pasti akan diadakan survei gaji, di mana survei gaji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidak ada atau tidaknya keadilan dalam memberikan gaji tersebut. Nah, karena seorang pemimpin atau perusahaan pun tidak akan semata-mata memberikan gaji begitu saja gitu, karena nggak mungkin ya, misalnya gaji lulusan S1 dengan lulusan SMA misalnya, itu pasti akan sangat dipertimbangkan gitu dalam memberikan gaji. Jadi suatu perusahaan pun tidak akan semata-mata memberikan gaji begitu saja. Ya, Alhamdulillah, kelompok penyaji tadi sudah memaparkan tentang motivasi dalam organisasi. Dan teman-teman juga sudah banyak bertanya. Mungkin kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.